akhirnya kalian tahu apa karung-karung yang diturunkan dari mobil ini secara mengejutkan. Si Bati ini mendengar langsung ada teriakan di dalam karung-karung tersebut. Disitulah Bati sadar kalau karung-karung ini ternyata berisi manusia. Belum reda rasa kagetnya nih ya. Setelah mengetahui karung-karung ini ternyata isinya manusia, Bati pun semakin dibuat terkejut nih. Karena orang-orang yang memberi tumpangan tersebut tadi, ingat ya, si supir sama si penumpang si yang punya mobil tadi mengeluarkan senapan dan mulai menembaki karung-karung tersebut. Ngeri sekali, bener-bener ngeri. Coba deh kalian di posisi itu. Dan bersamaan dengan suaranya tembakan-tembakan yang menderu itu tadi, jeritan dari dalam karung-karung ini semakin terdengar menjadi-jadi. Kita adalah negara hukum yang harus diselesaikan secara hukum dan nggak boleh main hakim sendiri gitu. Semoga negara kita, negara kesayangan ini selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Seperti biasa, ada Mareta pasti ada cerita. Hari ini aku bakal membawakan salah satu kisah sejarah yang cukup menarik dan menegangkan. Jadi ceritanya pada tahun 1966 lalu ketika isu komunisme sedang panas-panasnya, Presiden Soekarno ini kemudian sempat mengeluarkan sebuah surat perintah kepada Lejen Soeharto yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Nah, surat tersebut ini dikeluarkan pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Dan kemudian lebih dikenal dengan nama Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Nah, Super Semar ini berisi mandat kepada Lejen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dilakukan dalam memulihkan keamanan dan juga kewibawaan pemerintah. Karena kenapa? Karena pada saat itu kondisi Indonesia ini emang lagi kacau-kacaunya pasca kejadian pemberontakan G30 SPKI, makanya keluarlah itu Super Semar. Sejak dikeluarkan Super Semar ini, mandat kekuasaan yang tadinya di tangan Presiden Soekarno akhirnya beralih di tangan mandat kekuasaan yang tadinya di tangan Presiden Soekarno akhirnya beralih ke tangan Lejen Soeharto. Dan setelah mendapatkan mandat dan kekuasaan tersebut, Pak Harto ini pun langsung melakukan banyak hal untuk menjaga keamanan nasional. Hal pertama yang beliau lakukan pada saat itu adalah menumpas PKI beserta seluruh antek-anteknya. Setelah berhasil menumpas PKI, setahun kemudian tepatnya pada tanggal 12 Maret 1967, Pak Soeharto secara resmi dilantik. Setelah berhasil menumpas PKI, setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Maret 1967, Pak Soeharto secara resmi dilantik. Beliau menjadi Presiden Indonesia yang kedua. Nah, dari sinilah rezim Orde Baru pun akhirnya mulai berkuasa di Indonesia. Tapi ketika Orde Baru ini mulai memimpin Indonesia, nggak cuma di situ aja, kelompok-kelompok separtis atau kelompok yang memang ingin memisahkan diri dari Indonesia alias pengen merdeka sendiri juga mulai bermunculan tuh di Indonesia. Nah, karena hal itulah masa awalnya kepemimpinan dari Pak Harto ini memiliki dua PR besar. Untuk apa? Yang pertama, menciptakan kesejahteraan, dan yang kedua menciptakan stabilitas nasional. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, segala kebijakan yang diambil dari Presiden Soeharto ini pasti memang harus mendukung. Nah, dari sinilah rezim Orde Baru pun akhirnya sudah mulai berkuasa di Indonesia. Tapi ketika Orde Baru ini mulai memimpin Indonesia, bisa dibilang pada saat itu Presiden Soeharto pada masa itu mewarisi Indonesia yang memang lagi carut-marutnya. Kenapa? Karena di 10 tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama di eranya Pak Karno, memang ada banyak sekali masalah yang menyebabkan Indonesia ini jatuh ke dalam krisis ekonomi.
Cuma yang jelas dari usahanya itu akhirnya memang betul-betul berhasil menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter. Dan pada saat itu Indonesia memang sudah berada dalam kondisi yang stabil sehingga pertumbuhan ekonominya juga sudah mulai melesat dengan pesat. Intinya pokoknya pada saat itu Indonesia ini emang lagi maju-majunya lah setelah diperbaiki sama Pak Harto. Perlu kalian tahu langkah-langkah yang diambil sama Pak Harto dalam mewujudkan kesejahteraan serta stabilitas nasional memang ada banyak benar sekali. Tapi kalau dibahas di sini pasti kepanjangan. Nanti next saja kita akan bahas untuk menguraikan beberapa langkahnya tersebut. Setelah diperbaiki sama Pak Harto tuh kan sudah yang pertama itu sudah tentang krisis moneter. Yang kedua tentang traumanya akan G30 SPKI dan lain sebagainya. Ini kan udah diberantas semuanya dan diperbaiki lagi sama Pak Soeharto. Indonesia tuh intinya pokoknya lagi maju-majunya. Dan setelah itu kemajuan yang signifikan ini pun akhirnya membuat banyak sekali masyarakat Indonesia ini mulai berpindah tempat tinggal. Dari desa-desa pergilah mereka ke kota-kota besar. Mereka ini kan juga ingin mengadu nasib nih. Dan karena di saat itu yang bersamaan pembangunan di kota-kota besar ini seperti Jakarta juga lagi ada pesat-pesatnya. Hal itu membuat mereka-mereka ini merasa bahwa tinggal dan bekerja di kota besar ini sangat amat menjanjikan. Tapi saking banyaknya orang yang pindah dari desa ke kota tentunya juga menimbulkan masalah baru lagi. Kenapa? Ya karena memang semakin banyaknya orang yang datang ke kota-kota besar ini semakin otomatis persaingan untuk mendapatkan pekerjaan ini pun juga semakin ketat gitu. Dan karena perusahaan ini juga gak bisa merekrut banyak orang atau mereka-mereka yang baru datang dari desa ke kota ini, alhasil banyak juga mereka yang akhirnya udah datang jauh-jauh jadi pengangguran, gak dapet apa-apa dan gak dapat pekerjaan di kota-kota besar itu tadi. Nah, orang yang tidak mendapatkan pekerjaan inilah kemudian menjadi masalah baru lagi di Indonesia saat itu. Emangnya mereka ngapain sih? Jadi mereka-mereka yang nganggur ini, yang kesulitan mendapatkan pekerjaan ini, akhirnya banyak yang memilih cara jahat untuk mendapatkan uang karena tuntutan ekonomi kan ya. Mereka pun nekat menjadi rampok, menjadi begal, menjadi preman dan lain sebagainya. Lama-kelamaan jumlah mereka pun juga semakin banyak kan ya, hingga akhirnya pada tahun 1980-an lama-kelamaan jumlah mereka ini pun semakin banyak lagi, hingga pada akhirnya tahun 1980-an angka kriminalitas ini pun meningkat sangat tajam. Nah, menanggapi angka-angka kriminalitas semakin tinggi, pemerintah Orde Baru pun ini mulai putar otak lagi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Di masa pada saat itu di bulan Maret 1982, pada saat rapat pimpinan ABRI, Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya yang berisi perintah pada polisi dan ABRI untuk segera mengambil langkah-langkah efektif dan memberantas dan menekankan angka kriminalitas. Dan isi pidato tersebut juga kembali beliau sampaikan di hadapan DPR pada tanggal 16 Agustus 1982. Dan menanggapi perintah dari Presiden Soeharto tepatnya pada tanggal 19 Januari 1983, akhirnya diadakanlah sebuah rapat besar di markas Polda Metro Jaya Jakarta. Dan markas tersebut dihadiri sama beberapa tokoh penting, ada Laksmana Sudomo Panglima Jaya, Kapolri Kapolda Metro Jaya, dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu. Akhirnya diadakanlah sebuah rapat besar di markas Polda Metro Jaya Jakarta. Dan markas tersebut dihadiri sama beberapa tokoh penting. Ada Laksamana Sudomo Pangdam Jaya, Kapolri Kapolda Metro Jaya, dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta waktu itu. Dan dalam rapat tersebut ini pun juga diputuskan untuk membasmi tindak kriminalitas yang lagi tinggi-tingginya. Mereka akan melakukan sebuah operasi yang bernama Operasi Celurit.
Nah, operasi inilah nih yang kemudian menjadi cikal bakalnya peristiwa penembakan misterius atau yang biasa disebut dengan Petrus. Penasaran? Langsung masuk ke ceritanya. Nah, kala itu orang pertama yang melaksanakan operasi celurit ini adalah Letkol Halsby namanya, yaitu Komandan Distrik Militer 0734 yang ada di Yogyakarta, di mana pada saat itu di bulan Maret 1983 Letkol Halsby ini mengeluarkan anjuran kepada masyarakat Jogja untuk tidak lagi memberikan setoran-setoran kepada preman-preman, karena biasanya preman-preman inilah yang bakal malakin warung-warung orang. Dan selain itu, Letkol Halsby ini juga memberikan peringatan atau ultimatum kepada para preman ini, yang kala itu sering disebut dengan Gali. Ingat ya, ini tuh Gali singkatan dari Gabungan Anak Liar. Dan para pelaku kriminal lainnya diminta untuk menyerahkan diri. Apabila mereka ini tidak menyerahkan diri, barulah nanti pihak berwajib akan segera melakukan penjemputan kepada preman-preman ini. Nah, tapi nih yang membuat masyarakat sempat gempar pada saat itu, ternyata pada malam sebelum Letkol Halsby ini menyampaikan ultimatum kepada preman-preman, secara mengejutkan nih ya, beberapa warga ini mendengarkan ada serentetan suara tembakan yang berasal dari Kompleks Rehabilitas Sosial Sanggrahan atau sekarang menjadi Terminal Giwangan gitu. Suara tembakan ini pun terdengar di sekitar jam 10 malam. Terus keesokan harinya warga pun kembali dibuat terkejut menemukan mayat laki-laki yang bernama Wahyono sudah dalam kondisi tergeletak di tengah jalan. For your information, Wahyono ini adalah pentolan atau bosnya para preman di Jogja kala itu. Dan usut punya usut nih ya, yang percaya bahwa si Wahyono inilah korban Petrus pertama kali pada saat itu. Gak lama setelah kabar kematian Wahyono ini menyebar, ada banyak sekali nih pelayat-pelayat yang datang dari berbagai daerah, termasuk dari Yogyakarta, dari Semarang, terus dari sama Solo juga datang ke rumah si Wahyono ini untuk melayat. Nah, para pelayat ini sebagai Gali, inget ya, Gali itu adalah Gabungan Anak Liar yang termasuk dalam jaringannya Wahyono di Yogyakarta. Dan konon katanya pada saat itulah ada beberapa intel yang datang ke pemakaman Wahyono tersebut. Dan mereka secara diam-diam nih memotret para pelayat yang dipercaya sebagai anggota Gali tersebut. Nah, para pelayat inilah kemudian menjadi target penembakan selanjutnya dan ternyata betul. Tidak berapa lama setelah kematian Wahyono ini, para bos-bos Gali ini dari berbagai daerah yang datang melayat pada saat itu, satu persatu ini ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tertembak juga. Penemuan jenazat-jenazat para Gali ini seketika langsunglah bikin semua masyarakat itu geger. Apalagi nih, jasad mereka ini sering ditemukan tergeletak begitu saja di pinggir-pinggir jalan. Ya bener dong, kayak kita lagi asik-asik jalan nih, tiba-tiba ada mayat yang tergeletak di pinggir jalan tuh kayak situasinya kurang menguntungkan banget bagi kita. Nah, pada saat itu tuh orang gak tahu siapa yang sudah menghabisi nyawa korban ini. Mereka hanya tahu bahwa hampir semua korban merenggang nyawa ini karena tembakan peluru. Maka dari itu kejadian mengerikan ini akhirnya lah disebut dengan Petrus atau apa? Penembakan misterius. Nah, lama-lama Petrus ini semakin meningkat dan sering terjadi di daerah-daerah jangkauannya juga semakin luas. Jadi nggak cuma di Yogyakarta pada saat itu. Dengan cepat ini Petrus ini juga langsung menyebar ke berbagai kota lainnya yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, Jakarta dan seterusnya. Intinya semakin banyak korban-korban ini berjatuhan, orang-orang ini juga mulai juga notice nih kalau ternyata korban-korban ini memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu
pakai tato, dia punya bekas luka atau bekas codet seperti itu, dan dia juga bertindik semacam kayak ciri-ciri preman lah intinya. Setelah menyadari bahwa korban-korban Petrus ini kebanyakan dari orang-orang yang emang berpenampilan sebagai preman atau seorang preman, alhasil nih ada banyak sekali anak-anak muda yang udah terlanjur pakai tato ini langsung buru-buru menghapus tato mereka. Kan ya lucu kan ya, pada saat itu. Padahal mereka ini gak preman, cuma pengen nato aja kayak gitu loh. Tapi ternyata usaha mereka ini juga nggak berpengaruh banyak. Kenapa? Karena entah gimana caranya gitu ya. Yang jelas pada saat itu tuh pihak berwajib ini sudah mengantongi ada banyak sekali nama-nama yang masuk dalam daftar hitam atau di list mereka. Dan meski orang-orang ini sudah berusaha mengubah penampilannya menjadi tampak alim begitu ya istilahnya, nyatanya aksi penculikan dan penangkapan ini pun juga penembakan ini para gali ini tetap saja ada korban-korban yang terus berjatuhan. Mayat-mayat mereka ini pun dibiarkan tergeletak di jalan, di semak-semak, di emperan toko. Bahkan ada yang dimasukkan ke dalam karung, dan biasanya korban-korban inilah atau korban-korban itu memiliki 3 luka tembakan di tubuh mereka. Dan terdapat bekas luka cekek di bagian lehernya. Dan ada sesuatu yang unik. Kalau biasanya mayat itu sudah tergeletak, pelaku Petrus ini akan meninggalkan uang sebesar 10.000 sampai 20.000 rupiah untuk biaya pemakaman si korban. Ingat ya, ini tuh kejadiannya pada tahun 80-an. Pada masa itu memang uang 10.000 sampai 20.000 ini emang sangat-sangat bernilai besar pada saat itu, sehingga dirasa cukup untuk membantu pemakaman. Nah, ditinggalilah uang 10.000 atau 20.000 di atas tubuh mereka yang sudah tewas. Tewasnya para korban Petrus ini pun berlangsung selama bertahun-tahun. Kemudian di saat tahun 1983 tercatat ada 503 orang yang tewas. Dan di tahun 1984 ada 107 orang yang tewas, dan di tahun 1985 ini ada 74 orang yang tewas. Tapi banyaknya korban-korban yang tewas itu ternyata secara mengejutkan tetap ada aja korban yang berhasil selamat. Nah, mereka yang selamat inilah yang menjadi saksi sejarah tentang betapa mencekamnya aksi Petrus pada masa itu. Penasaran dengan kesaksiannya? Masuk langsung kesaksian korban yang selamat. Kisah korban yang selamat ini sangat-sangat menarik perhatian publik. Kisah seorang laki-laki bernama Bati Mulyono. Jadi nih, pada masa ketika Petrus ini sedang gencar-gencarnya, di saat yang sama si Bati ini dikenal sebagai salah satu pentolan preman di wilayah Jawa Tengah. Memang dia ini merupakan ketua yayasan dari Fajar Menyingsing atau yayasan yang memang membawahi ribuan preman pada saat itu. Nah, sebenarnya pada saat itu si Bati ini memiliki relasi yang cukup baik sama beberapa pejabat, mulai dari jajaran DPR sampai jajaran gubernur. Kok bisa? Ya karena dia ini preman kan ya, karena pada masa itu tuh ternyata banyak sekali oknum-oknum pejabat yang sering menggunakan jasa Bati dan juga kelompoknya ini membantu untuk permainan politik. Contohnya pada saat pemilu pada tahun 1988, katanya si Bati ini dan kelompoknya ini pernah diminta pada salah satu partai politik untuk memprovokasi masa-masa yang memang sedang menghadiri kampanye di salah satu partai politik yang lain. Akibatnya pada saat kampanye, di mana pada saat itu diwarnai dengan aksi-aksi kericuhan dan beberapa orang ini dianggap sebagai provokator. Tapi anehnya Bati dan kelompoknya ini aman-aman aja, karena ya emang backingannya emang kuat sih. Meskipun emang Bati ini memiliki kelompok atau memiliki backingan yang kuat, hal itu tuh ternyata tidak membuat Bati ini lolos begitu saja dari ancaman Petrus. Tetap saja diincar, namanya juga gali kan ya. Jadi ceritanya pada saat
itu malam di bulan Juli 1983, Bati ini baru melintas dari Jalan Kawi, Kota Semarang dengan menggunakan mobilnya. Lalu tanpa diduga-duga nih ternyata ada 2 motor yang melaju kencang menyalip dan ada di depannya. Dan seketika itu 2 motor ini sudah berada di depannya, Bati dan 2 pengendara motor tersebut langsung mengarahkan tembakan bertubi-tubi ke arah mobilnya Bati. Untungnya loh ya, pada saat itu tuh ternyata Bati ini bisa berhasil banting setir dan kemudian pengemudi ini pun juga kabur entah kemana. Dan momen itu Bati memang berhasil lolos dari upaya penembakan. Tapi disitulah dia tahu bahwa ini nyawaku sedang terancam nih. Karena apa? Karena ternyata nyawanya pun juga jadi incaran Petrus. Akhirnya dia ini menyelamatkan diri dari kejaran Petrus. Bati pun juga memilih hidup untuk hidup nomaden, hidup yang berpindah-pindah dari salah satu kota ke kota lain, mencari persembunyian di Gunung Lawu. Letaknya Bati di timur kota Solo, dia bersembunyi. Dia berkata nih, sudahlah aku mau kabur aja di Gunung Lawu karena di sana kan emang tempatnya emang persembunyian. Nah, dalam pelariannya ini ketika Bati mau OTW ke sana nih teman-teman, Bati ini sedang berada di daerah Rembang, Jawa Tengah. Tepatnya Bati ini memang mulai sudah kelelahan kayak gitulah, memilih mencari tumpangan. Oh, aku mau OTW mau ke Gunung Lawu. Kebetulan nih pada saat itu tuh ternyata ada mobil bak, mobil pickup melintas di samping dia dan sopirnya ini ternyata pun juga bersedia untuk memberikan tumpangan kepada Bati gitu sampai ke daerah Blora. Nah, melihat ada yang mau memberikan tumpangan, tentunya kan Bati juga seneng banget nih karena orang dia juga lagi capek, terus lagi diselamatin sama orang, dikasih tumpangan tanpa pikir panjang nih. Bati ini juga naik nih ke atas mobil tersebut Nah, pada saat itu Bati ini mengira mobil bak tersebut ini, mobil pickup ini yang cuma ngangkut biasa atau jasa angkut biasa, karena di bagian belakang ini ternyata mobilnya juga terdapat karung-karung. Oh, dia ini juga mikir ini mobil angkutan biasa nih karena mungkin yang di belakang ini ada beberapa beras atau bahan baku lainnya. Nah, Bati kan juga nggak curiga nih, dia duduk di belakang. Setelah beberapa jauh berkendara, mobil bak atau mobil pickup ini berhentilah dia di pinggir jalan. Dan karung-karung ini tadi yang ada di belakang ini diturunkanlah sama mereka, si sopir sama orang yang ada di dalam mobil itu. Si Bati nengok aja karena emang dia beranggapan karung-karung tersebut diturunkan ini mungkin karena diantar di titik situlah intinya. Tapi disinilah kejadian yang benar-benar mengerikan yang tak pernah Bati lupa. Akhirnya kalian tahu apa? Karung-karung yang diturunkan dari mobil ini secara mengejutkan, si Bati ini mendengar langsung ada teriakan di dalam karung-karung tersebut. Disitulah Bati sadar kalau karung-karung ini ternyata berisi manusia. Belum reda rasa kagetnya nih ya. Setelah mengetahui karung-karung ini ternyata isinya manusia, Bati pun semakin dibuat terkejut nih. Karena orang-orang yang memberi tumpangan tersebut tadi, ingat ya, si super sama si penumpang si yang punya mobil tadi mengeluarkan senapan dan mulai menembaki karung-karung tersebut. Ngeri sekali, benar-benar ngeri. Coba deh kalian di posisi itu. Dan bersamaan dengan suaranya tembakan-tembakan yang menderu itu tadi, jeritan dari dalam karung-karung ini semakin terdengar menjadi-jadi. Dalam sebuah wawancara, Bati ini juga menggambarkan loh peristiwa mengerikan tadi ini dengan berkata, saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana jeritan-jeritan mereka. Permohonan ampun mereka sangat-sangat menyayat hati. Saya tahu nih, karung-karung isinya manusia ini yang disebut gali atau preman yang memang akan dieksekusi di sana. Mereka diturunkan di pinggir langsung ditembak satu persatu. Ngeri banget ceritanya. Melihat eksekusi penembakan itu, Bati ini juga langsung sadar ternyata dia ini juga dikelilingi oleh pelaku-pelaku
Petrus. Disitulah si Bati cerita, saya tidak tahu nih, waktu itu saya hanya bisa bengong membayangkan saya menjadi target utama dan saya dipikep itu. Tapi untungnya disinilah alhamdulillahnya ya. Di sini meskipun Bati ini juga termasuk salah satu pentolan preman yang dicari, ternyata para eksekutor Petrus ini yang ada di mobil bak itu yang lagi bertugas tidak mengenali si Bati. Alhasil nih, si Bati ini pun bisa lolos dan langsung melanjutkan persembunyiannya ke Gunung Lawu. Bati ini baru berani turun gunung di tahun 1985 ketika Petrus ini sudah mereda katanya, dan sumber-sumber lain pun juga menyebutkan bahwa si Bati ini bersembunyi di gunung di laut selama belasan tahun, dan konon dia ini baru benar-benar pulang kembali ke tanah Jawa di Jawa Tengah ini setelah Presiden Soeharto lengser. Intinya pada saat itu tuh Bati menunggu situasi yang benar-benar aman begitulah. Dengan kata lain nih ya, dia menunggu aksi Petrus ini benar-benar berakhir. Dia baru mau turun gunung. Nah, penasaran kan kalian gimana ceritanya kisah Petrus ini bisa berakhir berdasarkan catatan angka kriminalitas sepanjang tahun 1983 sampai 1985? Ternyata tindak kriminalitas Indonesia berhasil diturunkan di kota Yogyakarta dan Semarang menjadi kota penurunan tingkat kriminalitas yang paling drastis. Berhasillah gitu ya bisa dikatakan, tapi aksi-aksi ekstrim yang tidak manusiawi pun juga dengan cepat mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya nih ya, ada pihak yang mengecam aksi Petrus ini adalah pemuda angkatan 45, yaitu siapa? Yes, bener banget, ada Adam Malik. Pada saat itu Adam Malik nih pernah bilang, mentang-mentang penjahat kerah dekil langsung ditembak, bila perlu harus diadili hari ini, langsung besoknya dieksekusi mati. Dengan demikian nih, syarat sebagai negara hukum sudah terpenuhi. Setiap usaha yang bertentangan dengan hukum akan membawa negara pada kehancuran. Itu kata Adam Malik. Jadi intinya dalam kalimatnya Adam Malik ini mengecam ya aksi main hakim sendiri. Dalam eksekusi Petrus, ratusan orang pun yang menjadi korban ini langsung dieksekusi tanpa sempat diadili. Hal itu kan jelas banget nih bertentangan dengan konsep negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Makanya itu dikecam habis-habisan sama si Adam Malik. Tapi berbeda dengan Adam Malik, ternyata ada juga loh tokoh Indonesia yang pada saat itu justru setuju dengan adanya Petrus. Salah satunya siapa? Yaitu adalah Ketua MPR atau DPR RI pada saat itu, yaitu Amir Mahmud. Amir Mahmud pada saat itu bilang, saya setuju nih mengenai adanya penembakan-penembakan misterius dalam menumpaskan pelaku kejahatan demi untuk memberikan rasa aman pada 150 juta rakyat Indonesia. Saya tidak keberatan apabila ratusan orang pelaku kejahatan ini harus dikorbankan. Itu katanya. Di tengah-tengah pro kontra yang semakin memanas tentang kejadian Petrus ini, Presiden Soeharto kita yang merupakan pimpinan tertinggi pada saat itu ternyata malah terkesan enggan mau berkomentar banyak. Bahkan dari sikapnya tampak Presiden Soeharto ini mengelak adanya peran militer dalam kejadian itu, dan hal itu juga didukung dengan pendapat seorang Panglima TNI bernama Beni Murdani yang bilang kalau tewasnya si Gali itu tadi, para preman itu tadi, tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dari perang antara geng mereka. Nah, sampai di sini jelas kan ya
pada masa ketika Petrus ini sedang panas-panasnya, para tokoh pembesar bangsa ini justru enggan untuk berpendapat atau berbeda pendapat, malah saling debat gitu loh. Di tengah-tengah perdebatan tersebut, dunia internasional ini semakin tertarik atau menyoroti dengan kejadian Petrus yang ada di Indonesia. Pada saat itu, Amnesty International atau organisasi non-pemerintah internasional yang mendukung hak asasi manusia akhirnya mengirim surat perintah ke Indonesia. Amnesty International ini merasa bahwa Indonesia ini sudah terjadi pelanggaran HAM dan mereka pun juga mempertanyakan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai hal tersebut. Ditanyain dong. Tapi ketika surat ini sampai diterima sama pemerintah Indonesia, ternyata surat tersebut malah diabaikan gitu aja. Bahkan menanggapi adanya surat itu, Yoga Sugaman yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Bakin atau sekarang ini bisa dipanggil dengan BIN, bilang bahwa penjahat yang mati yang misterius itu tidak perlu dipersoalkan. Ada kepentingan yang lebih besar dari mempersoalkan penjahat mati misterius itu. Itulah katanya dia. Tapi meskipun surat Amnesty International ini mendapatkan respon yang tidak baik dari pemerintah Indonesia, ternyata nih ya, kecaman-kecaman dari dunia internasional terhadap aksi Petrus itu tidak berhenti di situ aja. Mereka ini menekan pemerintah Indonesia harus bertindak dalam menghentikan si Petrus ini. Akhirnya setelah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak dan terus-menerus dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia, akhirnya lah pada tahun 1985 operasi Petrus ini diberhentikan setelah ribuan korban tewas dari aksi-aksi yang sangat kejam dan bengis akhirnya berhenti total. And finally, itu tadi cerita sejarah tentang kejadian penembakan misterius yang terjadi dan tercatat sebagai masa-masa kelam di Orde Baru. Kejadian Petrus ini akhirnya benar-benar ditetapkan sebagai aksi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sampai hari ini banyak pihak nih yang masih berusaha menindaklanjuti kejadian tersebut. Dan sebelum aku tutup videonya, aku mau kasih informasi tambahan buat kalian semuanya. Menurut aku, supaya kalian jadi tahu dari yang aku sampaikan tadi, Presiden Soeharto ini macam kayak enggan untuk berkomentar banyak tentang Petrus. Lalu akhirnya 4 tahun kemudian setelah Petrus ini diberhentikan, tepatnya pada tahun 1989, dalam buku autobiografi Soeharto yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, di sanalah terdapat satu kutipan yang tidak secara langsung ini mengungkapkan bahwa Bapak Soeharto ini mengakui adanya operasi Petrus. Jadi dalam buku itu tuh beliau bilang tindakan keras bagaimana ya harus dengan kekerasan, tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan dar-dor begitu saja. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas prikemanusiaan. Maka kemudian meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikan itu. Itu kutipannya. Tapi gak cuma di situ aja. Ada lagi di dalam buku yang berjudul Di Antara Para Sahabat Harto 70 tahun yang terbit pada tahun 1991. Di situ beliau juga pernah ditanya nih, apakah tidak ada cara lain? Apakah tidak ada cara lain untuk tidak usah menggunakan tindakan-tindakan drastis itu? Dan kalian tahu Bapak Harto ini jawab apa? Di situ dia bilang, ya nanti biar saya bertanggung jawab kepada Tuhan.
gitu katanya. Walau emang terbukti bisa menurunkan aksi kriminalitas, tapi ya kita berdoa ya semoga kejadian ini nih tidak terulang lagi. Kita adalah negara hukum yang harus diselesaikan secara hukum dan nggak boleh main hakim sendiri gitu. Semoga negara kita, negara kesayangan ini selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, sekian dulu informasi yang bisa aku sampaikan sama kalian. Kalau misal informasi ini ada tambahan atau ada yang kurang, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar gitu. Kalau ada yang keliru mohon maaf. Jadi untuk kalian semuanya yang pengen dengerin cerita-cerita lainnya, jangan lupa tekan tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tahu apa video yang akan kita upload. See you next time and get guys. Bye bye.